Sebenarnya Mycelium itu mimpinya tuh ya menjadi Amazon of IP. Gitu. Jadi lu butuh karakter dan segala macam. Lu datang ke Mycelium, ya kan? Lu langsung bisa license langsung bukan dari Mycelium ya, dari kreatornya langsung. Oh, dari si kreator langsung ya. Nah sekarang kan kalau misalnya lu OpenSea, lu mesti cari point of contact ya kan. Either lu mesti ngontak via Twitter kah, Instagram dan segala macam. Nah ini tuh ibaratnya udah jadi katalog IP yang lu bisa langsung bernegosiasi lah ibaratnya. Atau berkomunikasi langsung dengan kreatornya. Dengan kreatornya ya. Lu tinggal klik license. Nanti lu pengen license-nya untuk menjadi apa selama berapa bulan. Apakah akan komersial dan segala macam. Itu ada lengkap semua gitu ya. Balik lagi kita di Bellpods. Kali ini kita akan membahas satu yang lebih menarik. Yang mungkin teman-teman nggak akan pernah tahu dan bisa bayangkan bagaimana teori ini bisa menjadi sesuatu yang bisa diaplikatifkan di dunia modern saat ini. Kita akan bicara mengenai tentang IP atau yang bisa dikenal dengan intellectual property. Nah, intellectual property ini banyak terjadi masalah, terutama di zaman-zamannya sekarang. Kita bisa lihatlah beberapa artis-artis Indonesia saling berantem gara-gara masalah kepemilikan musik. Ada yang bilang, pembayaran royaltinya nggak benar, atau tidak ada izin, atau yang sebagainya lah. Dan semua itu kayak nggak ada yang ngatur gitu. Nah ternyata di Web3 itu sekarang sistem digitalisasi itu sangat penting. Karena di dunia yang modern sekarang dengan jumlah yang penduduk yang luar biasa sampai miliaran, kita nggak tahu siapa yang menjadi pencipta pertama, siapa kreator pertama, kita nggak tahu. Kalau kita tidak masukin ke dalam lembaga-lembaga yang sudah terverified di setiap negara. Namun di dunia yang modern sekarang itu kita butuh kecepatan. Karena apa? Karena ketika informasi sekarang saya dapat, itu mungkin di Amerika saat ini sudah ada orang yang akan mengambilnya. Nah, bagaimana semua IP-IP atau intellectual property ini akan menjadi bagian di dalam dunia sebagai warisan ke depannya. Bagaimana sistem ini akan tetap dijaga dan setiap orang mengakuin intellectual property ini sebagai kepemilikan dari seseorang tertentu. Nah, kali ini gue akan bersama pakarnya ya. Beliau dari Mycelium dan kita langsung aja panggilkan dia, inilah Jagat Marcelino. Halo bro. Halo bro. Apa kabar bro? Thank you. Baik dong, baik. Siap, tadi ya? intronya udah pas banget. Udah pas banget ya. Oke, tapi gue nggak terlalu mengerti tentang IP bro. Yang gue tahu tentang ya istilahnya gini lah. Misalkan kita nonton Avenger ya, gue taunya itu ya kita tahu kan kayak misalkan karakter-karakter di dalam Avenger. Nah itu pembuatan film ternyata orang mungkin nggak tahu. Ternyata sebelum mungkin 30 tahun yang lalu ada orang yang membuat karakter-karakter ini bro. Betul. Ya kan. Nah cuman memang karakter-karakter ini kan bisa ditiru kan, bisa dimodifikasi. Betul. Baik siapapun dan oleh siapapun. Nah, kalau di zaman modern sekarang nih, yang kita sudah mengenal namanya AI lah, namanya blockchain, internet, everything udah bisa diakses dimanapun. Ini kan kita butuh kecepatan bro, untuk memverifikasi bahwa itu kan ide gua, itu kan apa yang gua pikirkan, oh itu kan lukisan gua, oh itu kan karya gua gitu loh bro. Nah ini menurut lu kira-kira bagaimana bro konsistensi dari si teknologi untuk menjaga nih bahwa sebuah teknik digital itu diakuin sebagai pemilikan pribadi seseorang gitu bro. Gimana menurut lu? Mungkin gua akan mulai dulu. Kalau gua pribadi percaya bahwa there's nothing new under the sun. Oh, there's nothing. There's nothing new under the sun. And everything in this world is a remix gitu sebenarnya. Kayak gue bikin satu musik, nggak mungkin musik ini datang cuman dari diri gue pribadi. Itu kan pasti ada referensi ya. Ada referensi atau misalnya di band kita sebutnya dengan influence lah. Lu influence dari band mana sih dan segala macam gitu kan. Aliran mana gitu ya. Aliran mana, bandnya apa, influence datang dari mana. Karena kita hidup kan sebenarnya kan kalau kita di Web3 itu istilah ada memes ya, ada meme culture gitu. Meme culture. Meme culture itu kita nggak cuma ngomongin tentang meme coins atau meme token. Meme itu sendiri itu sebenarnya adalah satu usaha untuk mengimitasi atau untuk mengcopy. Kita hidup sekarang ini tuh sebenarnya adalah salah satu usaha kita untuk mimicking. Kita mimicking orang tua kita, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpikir, itu tuh sebenarnya an act of meme. Gitu kan. Nah, makanya
dari situ pribadi kayak menurut gue apapun yang berhubungan dengan intellectual property dan segala macam itu sebenarnya pasti akan ada referensi ataupun unsur atau value dari past creators gitu kan. Nah tapi datanglah nih intellectual property dengan adanya kapitalisme dan globalisme gitu kan berarti kayak kita harus tahu nih provenance-nya dari siapa gitu kan. Tapi without limiting orang untuk bisa menggunakan karya tersebut. Oke, gitu kan. Not limiting ya. Iya, jadi tetap provenance-nya gue bisa tahu kayak misalnya katakanlah ini kita video podcast ini menjadi salah satu intellectual property asset gitu ya. Terus nanti ada orang lain nih misalnya kayak gue terinspirasi nih dari mungkin dari secara segmennya atau mungkin konsep videonya. Gue pengen bikin juga kayak gini. Ya sebenarnya kan nggak apa-apa kan. Tapi kita bisa ngasih atribusi bahwa konten ini terinspirasi dari Bellpots. Misalnya. Dia bisa dapat provenance-nya kita bisa tahu. Dan dia bisa dapat credits-nya juga. Credits-nya ya, gitu. Oke bro, kalau kita lihat sih kayak misalkan kita mungkin agak mundur ke belakang ya. Kayak misalkan pembangunan aplikasi e-commerce lah. Ya kan salah satu contohnya. Atau ride sharing kan. Nah kita tahu bahwa kayak ini kan sebenarnya sebuah ide yang baru kan. Dalam artian ya past 20 years ago ini adalah hal yang baru. Ini belum ada di sebelumnya gitu kan. Nah, ini kan bisa menjadi sebuah intellectual property kan. Betul. Nah, which is itu kalau dengan aturan di dunia sekarang itu kan kayak semacam apa ya? Regional gitu ya, Bro. Lokal apa sih istilahnya tuh? Lokal brands gitu ya. Jadi hanya dimiliki misalkan dia mendaftarkan di Amerika ya hanya di Amerika doang diakuin. Betul. Nah, tapi kalau sistem ini dikopi ke negara-negara lain which is dia tidak mendaftar di negara ini di global, ya dia tidak bisa mengklaim ini. Kan itu yang terjadi nih sekarang di dunia IP apa kan. Betul sekali. Betul. Jadi menurut gua gini, Bro, kalau misalkan nih katakanlah e-commerce yang ada di Cina lah, Alibaba, kemudian Indonesia tiru lagi nih modelnya kayak Tokopedia contohnya ya kan. Sebenarnya kan dalam konsepnya kan sama, yaitu jualan online nih. Marketplace, betul. Nah, kira-kira ini bro, kira-kira sebagai si developer lah untuk menemukan itu bisa nggak sih di IP kan? Sehingga nanti ketika negara-negara lain mengikuti konsep dia, maka dia harus bayar royalti setiap penggunaan dari aplikasi itu gitu. Nah itu sih sebenarnya ini rada technical ya karena kalau misalnya e-commerce dan segala macam itu sebenarnya bisa di apa namanya di IP kan tapi mungkin sifatnya kalau teknologi itu paten biasanya dan paten itu harus yang sebutannya itu apa namanya invention ya. Penemuan. Gitu. Jadi kalau intellectual property itu kan kita yang umum ada 4. Ada copyrights ya kan hak cipta. Ada trademark kan dari logo, terus kategorinya logonya nih apakah di resto, apakah di F&B, apakah di commerce dan segala macam gitu kan. Terus yang ketiga itu ada paten. Patennya biasanya teknologi nih. Penemuan listrik, penemuan lampu, penemuan teknologi bioteknologi gitu misalnya gitu kan. Terus virus misalnya, itu dipatenkan atau vaksin. Vaksin. Paten itu IP loh. Itu IP juga. IP juga ya kan. Sama satu lagi biasanya trade secret. Trade secret. Ya, misalnya kayak McDonald's dia punya resepi, KFC, AW dan segala macam. Nah, itu tuh IP. Nah, banyak orang tidak tahu bahwa sebenarnya IP itu mungkin cuma kartun ya atau mungkin cuma One Piece, tai lalat, mind blown padahal IP itu every aspect of life itu considered as an IP gitu. Karena kan dari dasarnya kan IP intelektual kan, intellectual property. Jadi yang membedakan sebenarnya physical property itu kan berarti ada satu properti yang kita bisa lihat dan bisa rasakan secara fisik. Iya. Kalau intellectual property berarti di ideas-nya itu sendiri. Gitu kan, itu yang menjadi property. Gitu. Gue sangat menarik bro tentang ideas. Gue sangat menarik karena we talk about intellectual, right? Jadi misalkan lagi nih, kan konsep-konsep di dalam berbisnis itu kan apalagi misalnya terutama marketing itu kan banyak konsep-konsep liar kan bro. Iya. Ya kan konsep-konsep liar yang akhirnya kita menemukan pola yang bisa ditiru akhirnya bisa viral kan gitu. Iya betul. Nah jadi pertanyaan gue sebenarnya itu kan sebuah intellectual property gitu. Tapi sebagaimana kita bisa menguncinya agar ketika orang menirunya dia harus ngasih kita royalti gitu bro. Nah, sanggup nggak dengan metode yang ada sekarang itu untuk nge-capture itu?
Kayaknya ya, oke ini super technical ya. Mungkin ini gue bisa jadi jawabannya juga salah atau mungkin bisa jadi benar juga ya. Cuman kalau practices kayak gitu kayaknya sih susah untuk susah diapikan ya. Di intellectual property kan gitu gitu kan. Karena ya ibaratnya ini common understanding, common knowledge juga gitu kan. Karena ibaratnya common gitu, kayak misalnya cara gue berbicara. Itu kan something yang nature gitu. Masa perlu gua sebenarnya intinya satu sih. Kenapa perlu IP? IP itu kan sebenarnya adalah untuk lu bisa menyatakan bahwa kepemilikannya ini ada di gua dan gua bisa mengkomersialisasikan atas izin dari gua gitu. Oh, mengkomersialisasikan atas izin dari gua. Dari gua gitu kan. Nah, makanya ada istilah kalau di legalnya ada IP assignment gitu kan. Berarti licensing gitu ya. Berarti gua katakanlah punya satu brand atau punya satu IP dan gue pinjamkan ke lu untuk lu bikin film, untuk lu bikin produk dan segala macamnya gitu. Dan karena kan bisa dari satu IP menjalar ke semua lini bisnis kan, iya kan. Dan itu nilainya lumayan lah bro, kayak yang lu masih ingat nggak kayak GoTo kemarin. Nah ternyata GoTo itu udah ada sebelumnya yang mendaftarkan, kemudian dia daftarin lagi, tapi mungkin dia ambil hampir 1000 kelas bro, hampir 1000 kelas diambil GoTo semua gitu. Jadi mulai dari buat produk, mulai dari trademarks, semua itu ya diambil semua tuh. Itu menurut gue juga loophole ya, karena kita kalau daftar berarti IP itu kan berarti first come first serve kan. Atau misalnya kayak zaman domain gitu ya, zaman domain. Iya, zaman domain ya, langsung dikunci kan bro? Langsung dikunci semua kan? Tuh. Tujuannya ya supaya ada orang yang beli, siapa tahu ada yang mau pakai. Siapa yang beli, ya mau beli ya. Terus sekarang dulu kalau misalnya di Ethereum tuh kan ada INS ya. Iya, INS ya, Ethereum name server ya. Name service gitu dan segala macam ya. Sama nih, itu menurut gue salah satu loophole ya buat gue sih itu kelemahan, dan gue percaya juga sebenarnya tidak semua hal itu. Nggak tahu, mungkin gue karena rada kiri ya, gue juga percaya dengan sistem public goods atau misalnya Creative Commons atau CC Zero, ya kan. Jadi satu IP itu siapapun boleh pakai, ya kan. Siapapun bisa bikin derivatifnya tanpa harus ada izin dari kreatornya. Itu ada juga perlakuan ada seperti CC Zero, namanya Common Creative ya. Contohnya apa itu bro? Contohnya? Tahu Project Nouns? Enggak Nouns DAO. Nouns DAO, ya. Nah, basically Nouns DAO itu jadi bikin satu IP, karakternya ini itu sifatnya itu public goods, siapapun boleh pakai meskipun NFT ownership-nya ada dulu. Gitu, dan lu bisa bikin derivatifnya terserah bebas mau diapain aja. Gitu. Oke bro, kalau yang sekarang kan yang gua tahu lu lagi bangun, dan mungkin udah tahun lalu ya bangun, namanya Mycelium ya. Mycelium Network ya. Kalau itu apa? Itu berupa konsep yang sudah diaplikasikan, atau sebuah layer one, atau itu sebuah media, platform atau apa? Ini kira-kira apa? Bisa lu jelasin kira-kira? Mungkin sebenarnya simpelnya Mycelium ini adalah tech startup company yang fokus ke intellectual property. Gitu. Nah jadi kalau sekarang itu kita punya satu produk, gampangnya sebenarnya adalah remix platform. Remix ya? Remix platform. Remix platform untuk yang pertama orang bisa mendaftarkan IP mereka dengan menggunakan blockchain. Yang kedua adalah untuk mereka bisa create their IP on chain famous melalui co-creation and UGC. UGC, user generated content ya. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat sekarang perkembangan internet, digitalisasi dan segala macam, akan sulit untuk lo melimitasi orang untuk bisa berkarya. Karena bisa segitu gampangnya copy paste. Orang bisa ngambil inspirasi dari mana aja dan segala macam. Ya udah, kenapa tidak kita bukukan dan kita formalin gitu. Kayak misalnya gue bikin satu karya, ternyata satu karya ini merupakan apropriasi dari karya lu sebelumnya. Gitu. Ya udah, gue tinggal minting itu as an intellectual property asset, dan gue ngasih atribusinya ke lu. Ketika gue making money, lu juga making money. Gitu ya. Nah kalau IP di konvensional itu kan rights-nya itu mereka pengen gatekeep. Every innovation itu pokoknya semuanya harus dari gua. Nah, ini kita udah ngelihat paradigm shift.
Oke, gitu. paradigm shift namanya. Paradigm shift gitu kan. Justru which is semua harus kayak ya udah open aja lah gitu lah. Berbagi aja lah gitu tapi ya. kita sama-sama untung ya. Lo ngasihin duit, lo ngasih royalti ke gua, ya kan? Dan lo ngasih tahu bahwa kreditnya ini adalah karyanya Ancestor IP, gue sebutnya ya. Karena kan ya sama kayak musik sih, Bro. Kalau ini kita lihat musik. Ya dia kan punya banyak genre kan. Ya. Ada jazz, ada mungkin klasik, ya kan? Ada hip hop, ada R&B dan lain-lain kan, itu kan genre. Which is kan kayak kita punya satu IP kan di sana kan. Dari sisi liriknya maupun dari sisi alunan lagunya kan. Nah, ini kan sebenarnya bisa orang berkreasi, oh gue mau buat dangdut kan dengan ini. Itu kan open gak sih itu? Itu open, cuman kalau misalnya ngomongin tentang genre itu tidak bisa tidak bisa dipatenkan, tidak bisa di intellectual. Tidak jadikan intellectual property karena kan kayak misalnya lo pengen bikin brand trademark gitu ya. Namanya air, itu kan nggak bisa karena kan itu umum. Udah umum, common ya, common. Gitu. Nah itu ada certain rules-nya gitu ya. Ini bisa nggak sih untuk di-IP-kan dan segala macam. Ya itu nanti ada teknikalnya lah ibaratnya gitu. Oke, Bro. Ini kayak ini gue mau kita misalkan ngomong Avenger nih, Bro ya. Avenger gimana sih nulisnya? Avenger. Avengers. Avengers lah ya. Oke. Ini kan karakternya banyak ya, Bro. Kayak misalkan Spider-Man gitu kan. Kemudian ada Iron Man, ya kan. Ada Captain America, ya kan. Ada apa lagi nih? Black Widow misalkan kan. Oke. Nah, kalau ini sendiri itu udah IP ya? Ini udah IP? Ini udah IP? Ini IP. Oh, ini juga udah IP ya? Ini universe-nya kan, ibaratnya dia bikin satu holdingnya. Ya sebenarnya kan kalau Avengers itu kan dia bikin karakter buildingnya itu dari satu-satu dia keluarin. Dari Captain America dulu, ke Thor dan segala macam yang ujung-ujungnya adalah mereka jadi The Avengers gitu kan. Nah Avengers ini udah jadi IP sendiri baik secara copyright ataupun secara trademark. Ya kan di bawahnya ada IP lagi sendiri. Spider-Man juga ada banyak loh. Ya itu kan kayak misalkan kita tahu ada Spider-Man multiverse ada yang kartun, kan. Multiverse. Iya kan ada yang multiverse. Itu different IP lagi. Different lagi ya. Kayak derivatif lagi. Yang ada kartun. Ada apalagi ada yang punya DC, ada yang punya Marvel juga. Ada yang kepemilikannya sempat di Sony atau ada Sony macam. Juga gitu ya, ada multiverse. Nah, ini kan nurun lagi nih, Bro, gitu. Semuanya jadi IP. Jadi kalau misalkan nih, Bro, kita misalkan mau menggunakan ini gitu ya. Nih perlu nggak kita misalkan bayar ke sini terus bayar ke sini lagi? Perlu nggak? Atau ya udah satu itu aja? Ya, tergantung perusahaannya aja sih. Oh, tergantung. Bebas. As a creator you can set your own terms. Gampangnya gitu aja sih. Kalau misalnya tidak perlu ya tidak perlu. Kalau misalnya harus ya harus. Toh juga sebenarnya mereka satu company gitu kan. Gitu. Tapi ya harusnya sih masing-masing dari Spider-Man, Iron Man ini tuh harusnya beda ini ya, beda perusahaan. Jadi mungkin harus ada yang dibayarkan juga ke, meskipun nanti ujung-ujungnya duitnya ke satu prodi yang sama gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kita tidak menggunakan sistem digital lah ya, ini kan nggak bisa di-track. Salah satunya kan misalkan kalau di YouTube lah ya, di YouTube kita upload mungkin video plus musik gitu ya. Ternyata musik ini copyright, Bro. Copyright. Kemudian YouTube-nya baca nih, ya kan? Dia read. Ini copyright nih, ya kan? Terus YouTube-nya bilang ke user, lu mau hapus, ya kan? Atau lu mau bayar. Ya kan gini. Ini yang terjadi sekarang, Bro. Nah, ini kan tidak akan pernah terjadi kalau digital nggak jalan nih, kan gitu. Betul. Dan ini semua, ini kan ada di Web 2 ya. Web 2 sekarang nih. Nah, di Web 3 itu gimana, Bro, konsepnya? Nah, jadi sebenarnya adalah ini kan kalau di Web 3 kita sebutnya ini salah satu dApps lah ya. Oke, salah satu dApps lah ya. YouTube-nya dApps lah. Jadi spirit usaha yang mau kita bikin adalah kita bikin satu global IP system dengan konsensus global. Gitu. Jadi global IP ya. Sistem gitu kan. Jadi mau dimanapun negaranya dan segala macam kita udah punya konsensus bahwa kita akan menyepakati si global IP system ini.
Oke. Dan itu sebenarnya yang ditawarkan kenapa Mycelium juga building on top of Story Protocol. On top ya? On top of Story Protocol. Yeah, Jadi kita bikin satu platform consumer apps di atas Story Protocol sebagai infrastrukturnya. Karena dia menyediakan layer 1 yang fokus kepada intellectual property. Oke, ini Story ya? Story Protocol. Story Protocol. Oke. Ini nanti kita bicarain lagi ya detail apa itu Story Protocol. Nah, kita langsung masuk ke si Mycelium ini ya. Nah, kalau lu bicara tentang global IP system yang ada sekarang nih bro. Nah, possibility yang ada di real life itu apa aja yang bisa dimasukin? Apa aja kira-kira? Maksudnya contoh yang lu bilang tadi kayak semacam trademark, copyrights, atau paten atau sebagainya. Itu kira-kira yang sudah diangkat sekarang apa? Potensinya 4-4-nya bisa. Oh bisa 4-4-nya? Tapi bukannya 4-4 itu punya karakteristik yang berbeda-beda ya? Betul. Nah makanya sekarang mungkin kayak tadi sebelum podcast ini gue sempat ngasih caveat dikit gitu ya bahwa kalau untuk sekarang Story Protocol itu baru bisa cover copyright. Oh copyright ya? Oke. Atau apa namanya kita sebutnya dengan hak cipta. Itu hak cipta ya, hak cipta. Dan apa namanya apakah dengan mendaftarkan ke sini gitu ya, apakah ini akan diakui apa namanya negara masing-masing? Itu kan pertanyaannya kan. Itu pertanyaan juga ya. Itu pertanyaannya. Kan? Nah, jadi memang kalau gua ngelihat ini karena masih ongoing teknologi ya, masih butuh banyak iteration gitu kan. Tapi emang amannya adalah masing-masing memang daftar lagi ke legal jurisdiction yang berbeda-beda gitu. Jadi fungsinya untuk mendaftarkan IP ini adalah untuk menjadi proof of kita sebutnya creativity. Proof of creativity ya. Yes. Dan kenapa pakai blockchain? Karena timestamp-nya jelas. Timestamp-nya. Ada timestamp, ya kan? Jadi siapa yang pertama itulah yang menjadi ownership di awal ya. Dan dia juga memasukkan, asetnya itu apa, ya kan? Ya kalau di blockchain kita nggak bisa bohong dong. Iya nggak bisa, betul. Karena kalau misal masih pakai sistem yang tradisional ya, gue bisa aja ngaku-ngaku, ini karya gue buktinya dari mana ya? Gue kulik aja apa segala macam. Ini gue udah pernah bikin karya ini di tahun 2020 gitu misalnya. Tapi orang bisa bisa tahu nggak itu? Nggak tahu kan? Nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Dia mesti ngebuktiin, ya kan? Dia mesti cari cara gimana cara ngebuktiin bahwa gue orang pertama yang bikin ini. Ya udah kita bikin aja satu infrastruktur, ya kan? Yang jelas bahwasanya lo udah punya existing IP, lo daftarin di blockchain dengan menggunakan blockchain maksudnya. Lebih jelas. Contoh aja bro, lu tahu quotes nggak? Tahu quotes? Quotes. Ya quotes. Ya, kan sering banget kan. Misalkan mungkin dari quotes dari mungkin Mahatma Gandhi atau Presiden Abraham Lincoln atau public figure, artis dan sebagainya. Kadang-kadang quotes-quotes ini akan berulang hingga kadang-kadang menjadi sebuah industri bro. Which is misalkan gua buat baju ya kan, atau gua buat kayak semacam konser tapi menggunakan quotes itu. Nah, kira-kira itu masuk nggak ke dalam? Bisa di-IP-kan. Bisa di-IP-kan. Itu sebenarnya it's a good idea sih sebenarnya. Jadi teks itu kan juga sebenarnya IP. Jadi kita nggak cuma ngomongin tentang gambar nih. Kan ada gambar, ada teks, ada ideas makanya kan dari paten kan. Gitu. Teks tuh juga bisa di bisa di-IP. Bisa di-IP-kan. Bisa di-IP-kan dan bisa di-tokenize terutama gitu. Karena misalnya dari satu teks, misalnya gue bikin satu puisi gitu ya. Puisi ya. Puisi. Orang bisa remix jadi film. Iya, bisa. Orang bisa remix jadi lagu. Orang bisa remix untuk jadi produk. Ya kan, dia taruh quotes-nya di baju dan segala macam. Nah, tapi kan pertanyaan dulu sampai sejauh mana hal itu akan bisa terwujud gitu. Karena kan memang saat ini orang lagi arahnya ke sana gitu. Iya, betul. Pengen cari sebuah sistem di mana pemikiran gua ini bakalan gua dalam tanda kutip gua jual gitu loh. Tanda kutip gitu loh. Nah, ini kan harus punya sistem yang seperti ini. Kalau misalkan di YouTube itu kan udah jelas sistemnya udah bagus banget. Kita masukin video musik, copyright kena udah di-ban. Lu mau bayar? Kalau nggak hapus. Kan gitu. Ini kan sistemnya udah jalan nih. Dan tapi bagaimana nih dengan yang tadi nih? Sistem ini mungkin dijalankan karena dia udah punya close sistem satu environment di YouTube gitu kan. Nah, cuman bagaimana kalau misalnya ada satu karya tiba-tiba ada yang di Instagram, ada yang di Twitter, ada yang di YouTube, beda platform ya? Berbagai macam channel. Iya, beda gitu. Platform ya. Nah, itu tuh gimana tuh? Nah, makanya ini prosesnya masih panjang nih. Untuk Story Protocol bisa nge-solve permasalahan IP di dunia ini, it's gonna take another 10 or maybe like 15 years.
Iya, ya 15 tahun ya. Ketika semua orang bisa pakai satu infrastruktur yang sama, which is satu infrastruktur yang sama ya. Betul. Iya dong ya. Oke. Tapi kan akan menjadi perdebatan yang kita udah bahas kan antara intellectual property dengan digital asset. Ini kan akan menjadi perdebatan juga nih. Kita bilang misalkan lah logo Bitcoin. Nah, apakah yang mana intellectual property? Apakah misalkan kata Bitcoinnya atau logo Bitcoinnya atau misalkan sistem kerja si Bitcoin itu yang mana yang merupakan digital asset, yang mana merupakan IP? Gitu. Sebenarnya semuanya tuh IP. Logo, kata-kata itu bisa jadi masuk dalam kategori trademark. Maka tadi kan ada 4 layer ya. Apa tadi bro? Satu trademark, logo ya. Gambar itu bisa jadi trademark, ya kan? Dari ini konteksnya Bitcoin gambar, ya misalnya. Ini trademark ya. Kalau mau di trademark kan bisa. Ya kan, tapi kan Satoshi Nakamoto kan tidak mau. Ini kan jadi public goods kan. Public goods jadinya ya. Decentralized kan, dia nggak pengen ownership ada di dia. Gitu. Iya. Nah justru sebenarnya mungkin tidak terlalu relevan untuk Bitcoin harus meng-IP-kan dirinya gitu menjadi trademark. Gitu ya kan. Mungkin logo Mycelium lah. Bisa, itu trademark trademark tuh, ya kan. Nah terus secara teknologinya peer-to-peer sistemnya dan segala macam bisa jadi paten sebenarnya. Oh itu jadi paten. Oke. Tapi kan itu akan against the principle. Iya, against the kita pengen berbagi sharing ekonomi di Web3 itu kan. Kita bikin satu teknologi, kita bikin satu tech stack gimana caranya supaya bisa di fork sama orang lain. Iya, di fork sama orang lain malah kan. Berbagi. Kan itu yang desentralisasi kan. Nah, itu bro. Gitu. Nah, itu kan menjadi perbedaan total kan dengan apa yang ada sekarang nih. Iya, betul. Ya karena memang ya ini sebenarnya mungkin ini individu karena ya sebenarnya praktik IP ini sendiri menurut gue very kapitalistik juga gitu. Oh, very kapitalistik. Nggak semuanya menurut gue pribadi ya, tidak semuanya juga harus di di komersial. Karena kan sebenarnya kenapa lu butuh untuk di IP kan karena sebenarnya ada kepentingan duit di situ. Betul. Ada kepentingan duit, betul. Iya. Lu nggak pengen lu bikin satu karya terus ada orang lain ngaku itu karya lu dan lu making money lagi dari situ. Iya, lu making money ya. Kan? Nah makanya ini ada satu gerakan-gerakan baru dari sisi zero gitu loh. Jadi lu bikin satu karya ini bisa dimiliki oleh siapapun dan siapapun boleh menggunakannya. Ini yang against the capitalism ini bagian kirinya. Gitu kan. Nah, jadi gua agak sedikit ke kiri dulu kan bro. Ini kita masuk ke bidang olahraga nih bro, ya kan? Katakanlah kayak misalkan bola, ya kan bola. Itu gua tahu sejarahnya. Waktu perang ada kepala kemudian nendang-nendang jadilah bola kan gitu. Akhirnya kita nggak tahu nih siapa yang nemukan, oke? Kemudian katakanlah tenis, badminton, oke. Nah terakhir ini gue tahu misalkan ini ada pedal. Ya pedal ngehits banget. Walaupun memang ada beberapa banyak lagi olahraga yang baru yang kita lihat bahwa ini apakah menjadi sebuah IP atau enggak gitu. Nah contohnya misalkan ini pedal bro, ini kan memang dia adopsi beberapa olahraga yang sudah ada kemudian dia combine. Katakanlah kayak ada modelnya tenis, ada tenis mejanya, ada kayak squash gitu ya, digabungin dalam satu sistem. Kemudian dia buat sebuah olahraga baru nih bro. Nah kira-kira menurut lo ini bisa menjadikan sebuah IP nggak ya? Karena kan ini komersial bro, mulai dari buat lapangannya, alatnya, bajunya, semuanya kan jadi komersial nih kan. Nah itu menurut lo gimana? Kalau misalnya di IP-kan atau enggak sebenarnya bisa di IP-kan gitu kan. Cuman setahu gue ya, jadi tuh banyak sebenarnya di Indonesia olahraga yang diimpor dari luar gitu kan, untuk dipraktikkan di sini, dibikin tempat sendiri dan segala macam. Nah kalau yang dari setahu gue mungkin itu mereka bukan secara IP tapi mainnya tuh sertifikasi dari coachnya. Oh sertifikasi? Sertifikasi dari coachnya. Terus habis itu karena kan kadang kan lu tahu ini olahraga pedal nih kayak gini. Tapi kan lu mesti punya written documentsnya bahwa ini gameplaynya seperti ini apa segala macam yang mau nggak mau lu harus beli atau belajar dari luar. Dari luar lah. Dari siapa yang bawa lah gitu ya. Dan kayak ada teman gue juga yang bawa satu olahraga baru. Gue lupa pokoknya dia kayak olahraga tapi pakai tali gitulah apa segala macam. Gue lupa namanya apa. Nah itu tuh dia harus datang ke Italia untuk ambil sertifikasi itu. Gitu. Itu masuk ke dalam IP nggak sih? Karena kan ada sisi komersialnya di situ. Mungkin bisa masuk ke dalam IP ya. Ini
Karena kalau expertise gue mungkin gue lebih fokusnya IP-nya yang visual art kan. Oke, makanya aku bilang gini agak melenceng gitu ya. Agak melenceng. Karena ini pembahasan tentang intellectual property kan sangat luas banget. Sebenarnya luas banget. Kan? Nah mungkin olahraga kayak misalnya gue juga akan sulit untuk menjawab pertanyaan kayak IP di bidang musik seperti apa? Karena itu different kind of animal, different kind of breed. Gitu. Expertise gue kebetulan nih baru di visual art nih. Di visual art ya. Nah, sports tuh kayaknya ada satu pakem-pakem lagi atau ilmu lagi disiplin sendiri gitu yang gue mungkin belum belajar dan akan belajar juga sih. Iya. Oke, berarti kita akan fokus ke karakter digital ya. Oke, bro. Oke, jadi gue ada pertanyaan lagi bro tentang begini nih. Kan sekarang eranya NFT kan dalam tanda kutip ya bisa dibilang mati lah ya. Walaupun memang dulu pernah sangat sukses besar gitu ya. Life cycle lah, meta life cycle tuh. Meta life cycle ya. Kita bicara tentang NFT kan. Bicara NFT juga kan perkembangannya udah lumayan banyak ya. Mulai dari sampai pernah ada ini yang baru kan 404 lah, yang baru nih, protokol baru. Betul. Jadi non fungible token gitu ya. Nah, kalau yang kita tahu di NFT ini mostly kan dia digital art kan. Digital art dan biasanya katakanlah dia punya IP X gitu ya. Dan dia bisa copy sampai mungkin ribuan lah. Ribuan copy kan gitu. Dengan karakter-karakter yang berbeda-beda gitu ya. Yang unik. Yang unik walaupun dia dengan satu karakter yang utama ya kan. Tapi dia pecah-pecah tuh dalam mungkin ini jadi pilot lah ya kan. Ini mungkin jadi guru, jadi presenter dan lain-lain sebagainya gitu lah. Mungkin sampai 1000 karakter baru lah gitu bro. Nah, kalau dari sisi lu sendiri ini bisa masuk ke dalam ini nggak? Maksud gue gini, kalau ke dalam protokol si Mycelium, yang gue masukin itu apanya bro? Apakah per item ini atau seperti apa? Gimana modelnya? Disarankan lo masuk dari ancestor IP-nya. Oh, ancestor IP-nya. Kita sebutnya nih roots. Genesisnya ya. Jadi ini kan sebenarnya kayak genealogi ya. Nah jadi yang harus dinaikin tuh ini ya dulu nih. Oke. Gitu. Jadi supaya dia nanti tuh akan kelihatan tuh genealoginya. Oke, ini adalah ancestor IP-nya yang di bawahnya ada beberapa intellectual property asset. Oke. Nah, ketika ini making money, dia bakal atribusinya ya ke atas gitu kan. Oke. Gitu. Nah, ini juga nanti dia bisa crossover lagi, ibaratnya ini bahkan nanti bisa jadi IPX-nya lagi. Misalnya dia collab lagi. Oh, oke. Sama siapa? Ini sendiri collab dengan yang lain gitu ya. Oke. Bisa. Kayak misalnya contohnya Mind Blown Universe gitu ya. Mind Blown ya. Mind Blown Universe kita singkat jadi MBO. Sama ada satu lagi salah satu legendary comics dari Hong Kong namanya Old Master Q. Old Master Q kita sebut OMQ. Ini kan IP sendiri. Oke, ini IP sendiri ya. Ini IP sendiri. Kita bikin IP baru. Oh, berarti antara perkawinan ini ya? Kita sebutnya crossover. Oke. Jadi kita sebutnya MM, Master Mind Blown. Ini crossover bikin satu IP lagi. Di bawahnya ada karakter-karakter baru lagi. Nah, ini semuanya different intellectual property asset. Iya. Karena kalau gue baca bro dari ini ya, itu lumayan gila loh bro. Salah satu orang terkaya di dunia itu 100 Forbes, itu salah satu pemilik PopMart. Ya, dan dia memang sukses di Labubunya tuh. Ya. Dan tau lah PopMart itu kan dia punya banyak banget item-item ya seperti ini kan. Kemudian dia create ya memang satu lah yang sangat luar biasa Labubu seperti itu kan. Nah makanya gue pikir bahwa kita nggak bisa menutup mata dengan hal ini bro. Betul. Gitu. Kita nggak bisa menutup mata. Dan sekarang gue ngelihat misalkan di beberapa NFT marketplace itu pada dasarnya buset bro, itu ada jutaan kali bro. Jutaan IP di sana tuh. Betul. Nah cuman sekarang menjadi kendala adalah bagaimana nih mengoptimalisasi ini semua gitu loh bro. Karena mereka nggak tahu ini mau diapain gitu. Ya kan? Even though misalkan gue curi karakternya, kemudian katakan gue di Afrika, gue buat kayak semacam buat film lah atau buat animasi menuakan itu. Nggak ada yang tahu. Bisa nggak gue klaim bahwa lu kenapa pakai punya gue? Lu udah minta izin nggak dari gue? Nah, ini
Bisa nggak disolusikan dengan ini? Gitu. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya bad actor itu akan melakukan berbagai macam cara untuk melakukan bad act-nya. Gitu kan. Nah dengan teknologi ini sebenarnya memudahkan orang untuk tahu provenance, ya kan? Asalnya ini dari mana? Dari mana? Ya kan? Kepemilikannya di siapa? Ya kan? Dan dia juga bisa tahu, dengan karya ini, lu bisa jadiin apa? Karena kita sebagai creator, we can set our own terms. Apakah hanya untuk personal use, bisa buat commercial use dan segala macam, royaltinya berapa dan segala macam itu kita udah set di awal. Gitu kan. Nah, terus tadi kalau misalnya katakanlah gue bikin karya di Indonesia tapi ternyata ada orang yang ngambil image-nya ada di Afrika gitu. Nah, itu memang masih menjadi satu loophole karena gue pun kalau misalnya pengen bikin legal action, worth it nggak sih? Ya kan? Untuk gue. Tapi bisa aja contoh nih kita Doraemon lah, kita dari Jepang Doraemon ya kan. Itu beda cerita tuh. Kita nggak tahu nih kan, ternyata di sana udah terkenal. Rupanya di sini kita buatlah bonekanya, apanya, eventnya, apanya. Tiba-tiba kita datang disu bro. Kenapa kau buat acara Doraemon? Kau nggak lihat ini gini-gini? Lah kita kan nggak tahu. Betul. Gue pemikirannya ada seperti ini. Nah gitu. Itu kan akan menjadi bahan yang sangat complicated juga gitu. Betul, dan yang harus di-solve. Betul. Ya kan? Nah makanya itu dia sih. Jadi perkembangan IP terutama udah masuk ke dalam era Web 2, internet gitu, social media era. Sekarang kita udah masuk ke Web 3 yang udah eranya AI gitu kan. Nah, makanya kenapa sih kreator sekarang itu dia harus secure their IP atau tokenize their IP on chain? Kenapa? Karena gini, di era AI dan segala macam, internet remix dan segala macam, kalau lu nggak tokenize, lu nggak bisa protect. Nggak bisa protect ya? Nggak ada bukti bahwa you sebagai ownernya ya? Betul. In the age of AI and internet remix, it's very hard for you to bisa ngebuktiin bahwa ini kepemilikannya punya gua gitu kan. Nah, ini kita secara IP kreativitas itu udah sangat tinggi, tapi secara sistem nih masih obsolete banget. Apalagi udah ada AI dan segala macam. Nah, jadi tuh gua selalu menganalogikan sebenarnya IP sekarang itu tuh kita lagi menghadapi masa musik pas kalau misal lu masih inget zamannya Pirate Bay. Pirate Bay, Pirate Bay, ya kan? Dulu terus musik itu. Jadi orang ibaratnya download musik, gambar apa segala macam itu dari Pirate Bay. Ya kan? Terus kalau masih inget LimeWire. LimeWire, LimeWire itu platform musik juga, dan Napster, ya kan? Napster, Ada satu orang yang ngerasa bahwa ya musik itu harusnya bisa didengarkan oleh siapapun gitu kan. Itu awalnya kan, Spotify, ya kan? Jadi yang pertama kalau kita pengen dengerin musik kita harus nonton live band. Masuk ke generasi kedua kita harus beli kaset, album, CD dan segala macam gitu. Sampai akhirnya ada internet, Pirate Bay datang merevolusikan, nge-shift the whole industry gitu. Sampai akhirnya Spotify kan datang. Spotify muncul Jadi dan Spotify kan dia bilangnya ya musik ini gua dapatkan dari Pirates Bay, which is kalau lu mau su dia. Betul. Ya kan itu kata dia gitu loh. And the end mereka kerjasama sih sama Sony. Nah, jadinya adalah pada saat itu berarti metanya adalah music streaming. Music streaming, yes. Sekarang label juga mau nggak mau ya mereka harus beradaptasi. Akhirnya kan si Sony ya kalau nggak salah. Sony akhirnya kan juga invest Sony juga invest. Akhirnya ke Spotify. Kan? Nah kita juga menghadapi hal yang sama sekarang di IP gitu loh. Jadi ini kita industrinya paradigmnya udah shift, ya kita harus came up with the new technology untuk bisa memadai segala macam kebutuhan tersebut gitu. Berarti gue balik lagi bro, bahwa satu yang gue pegang dari kata-kata lu adalah ketika lu mau bicara IP, berarti lu bicara tentang ada komersial di sana, gitu kan ya? Betul. Ya kan? Dan memang ya selayaknya sih ya, karena kan ya siapa sih dalam dunia ini yang nggak mau ya secara materi, finansial gitu ya? Or at least paling tidak, kenapa perlu kita IP kan? Paling nggak orang tahu ketika dia enjoy satu karya, kreditnya tuh bisa ditampung oleh pembuatnya gitu loh, kreatornya gitu kan. Karena nggak semua kreator juga, ya udah lu kalau pengen pakai karya gue pakai aja, tapi at least lu kasih kredit ya ke gue ya. Gitu kan. Oke bro, contoh nih ya Indonesia nih ya. Indonesia kan punya banyak kue ya. Kue-kuenya itu banyak banget tuh, ya kan? Gue nggak tahu lah kue apa, banyak banget. Terus satu kue itu kan dia punya komposisinya, cara masaknya dan sebagainya gitu kan. Which is ya gue nggak tahu nih siapa penciptanya nih bro, gue nggak tahu nih, ya kan.
Tapi gue punya inisiatif bahwa ya itu tadi kayak misalkan di Afrika mau coba nih resep, ya kan, tadi Amerika, di Eropa mau coba nih resep, udah lu tinggal lihat aja ini caranya gitu loh, ya kan? Itu menurut lu perlu nggak di-IP-kan? Misalkan si kue-kue ini perlu nggak? Pribadi ya? Ini pribadi kan? Iya pribadi. Pribadi ya. Karena gue yang mempublikasikan gitu, begitu gue publikasikan orang bakalan tahu semua. Tapi kan dengan mereka tahu, mereka bisa jualan kan? Iya, Mereka jualan menghasilkan duit kan? Nah, balik lagi kalau gue nggak ngasih tahu itu, gue nggak bocorin itu, mereka nggak tahu apa-apa, mereka nggak dapat bisnis dari sana. Nah ini gimana? Nah ini ada satu example case juga yang sama sebenarnya tempe. Oke, tempe. Nah tempe itu sebenarnya bukan makanan. Tempe itu teknologinya. Teknologinya. Iya, jadi tempe itu kan yang kita tahu terbuat dari kacang kedelai. Kacang kedelai. Nah, yang kacang-kacang yang lain tuh juga bisa ditempekan karena tempe itu merupakan proses. Oh, proses iya. Fermentasi ya. Proses dan segala macam. Nah, sekarang nih tempe lagi nge-hype banget di Eropa. Karena ternyata orang baru tahu bahwa ini adalah superfood dengan kandungan protein nabati yang bagus, vitaminnya apa segala macam. Nah, mereka akhirnya bikin metode pembuatan tempe yang lebih modern, dengan lab dan segala macam. Kita kan makan tempe di sini injak-injak pakai kaki. Tapi itu justru vitaminnya di situ loh. Oh, di situ ya. Vitaminnya di kaki ya. Ada B12 itu karena datang dari tanah, unsur tanah. Oke. Nah, kalau menurut gue pribadi sih, as long as ada satu technological leap gitu yang memang signifikan, menurut gue di IP kan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tempe itu kan udah menjadi heritage cultural, buat gue cultural invention, cultural goods gitu. Tidak semuanya harus dikomersialisasikan sih menurut gue. Dan orang juga tanpa lo harus meng-IP kan, orang udah tahu bahwa tempe itu sebenarnya asalnya dari Indonesia, meskipun kadang suka ada konflik ya Indonesia sama Malaysia gitu. Ini sebenarnya punya siapa nih? Siapa yang punya ya? Cuman kalau gue simpel aja sih, kita di manusia itu makanya balik lagi ke rule number 1. There's nothing new under the sun, and everything is a remix of everything. Gitu. Jadi ya kita sama-sama. Jadi masuk ke teori evolusi nih bro. Apa? Iya, cuman ya kayak gitu sih, karena kita tidak mungkin bisa datang 100% dari pemikiran kita, bahwa ini sesuatu yang baru. Pasti akan ada referensi ataupun influence dari orang-orang sekitar kita juga. Oke, berarti kalau di Miselur itu yang lu penginkan bahwa ini ya, IP yang ini akan masuk ke dalam ekosistem kalian ya? Nah mungkin gue tunjukin satu contoh ya, misalnya ya. Yang paling gampang nih anak-anak web itu pasti tahu lah, PP. Siapa yang nggak tahu PP? Kalau nggak ada yang tahu PP nih berarti bukan anak Web3 nih. Bukan anak Web3. Iya kan? Semua orang tahu PP di space kita. Tapi nggak semua orang tahu bahwa PP dibuat sama namanya Matt Fury. Dia nih the original artist yang bikin PP. Tapi bukannya kodok-kodok itu udah sering banget ya stiker-stiker itu ya? Yang kayak gitu tuh dari Matt Fury semua. Oh itu dari yang bikin tuh Matt Fury. Nah dia tuh ada bikin satu komik namanya Boys Club atau apa gitu. Jadi PP tuh salah satu karakternya. Ada satu lagi Brad itu salah satu token juga tuh di, kalau nggak salah di Solana atau di mana gitu ya. Terus ada Wolf, gue lupa Wolf apa. Terus ada Andy tuh di Blast. Nah itu tuh semuanya tuh karakter ini. Iya, dibuatnya sama Matt Fury. Itu padahal karakter yang kita bisa dibilang ya komik-komik biasa gitu ya. Istilahnya nggak waktu saat pembuatan itu nggak kayak dia membuat Doraemon atau dia membuat Ultraman gitu, nggak pikiran ke sana. Ini kayak stiker-stiker biasa, ya nggak sih? Iya kan? Ya komik. Nah tapi di 2008 atau 2009. Jadi sebenarnya tuh orang pada ngira kan PP ini ya part of the culture aja. Dia jadi dari public goods. Siapapun boleh pakai gitu. Tapi sebenarnya enggak. PP tuh sebenarnya jatuhnya dicuri karena pas zaman internet 4chan. Gitu dia jadi memes. Nah, akhirnya udah saking viralnya. Si kreatornya ini tuh tidak bisa secure
dia his punya own karakter. Karena udah terlalu banyak jadi memes dan segala macam. Wah ini udah terlalu rame lah. Nah permasalahannya sekarang di Web3 orang ngambil gambar sembarangan, tanpa memberikan royalti dan juga credits ke kreatornya. Nah sekarang kita kalau mikirin PP, udah berapa ribu NFT project pakai PP? Token, ya kan, merchandises dan segala macam. Orang tapi nggak tahu Mad Fury. Jadi loss of credits satu. Yang kedua loss of value capture. Harusnya nih si Mad Fury udah bisa kaya banget nih dari orang-orang yang pakai gambar PP. Tapi royaltinya tidak diberikan kepada dia. Tapi kan bisa aja bro, misalkan nih sekarang kita udah tahu nih, kayak gue sendiri udah tahu bahwa Mad Fury lah sebagai kreatornya, kan bisa aja misalkan Mad Fury buat sebuah mungkin wallet lah atau something lah di Story Protocol atau di Mycelium, gue ini nih, ya udah dia ngasih wallet, udah gue sebagai gue menghargai dia, gue kirim nih ini ya sebagai donation atau apalah, karena gara-gara lu gue beli PP, gue kekayaan gue bertambah banyak gitu loh. Itu kan bisa aja bro, seperti itu. Nah makanya ini salah satu mimpi gue nih, gue pengen banget Mad Fury untuk register ke Mycelium IP. Itu salah satu gue. Gitu. Bro gini, ini kan gue juga lagi bangun namanya Usky ya, gue lagi bangun ini. Nah, Usky.ai. Nah, ini kita buatnya movie yang dibuat dari AI. Nah, cuman kita kemarin mikirin kenapa sih nggak make NFT yang sudah ada gitu loh. Bagaimana katakanlah ini NFT A, NFT B gitu ya, C dan terusnya, ya kan? Ini masuk ke dalam sebuah produksi film, gitu. Kadang-kadang karakter-karakter ini ya kan kita bisa membuat sebuah cerita kan, gitu kan. Katakanlah kayak misalkan Doraemon lah, kan di situ ada Nobita, ada si Soneo, ada si Giant misalkan betul. Ini kan dalam artian misalkan Giant dia punya NFT sendiri itu, ya kan. Kemudian si Nobita dia punya NFT sendiri gitu kan, punya wordnya sendiri sebenarnya. Cuman ketika kita mau buat ini digabungkan jadi dalam satu ekosistem yang ini akan menjadi IP baru kan. Di sistem Web3 itu kan gue nggak harus minta izin ke mereka gitu bro, nggak harus minta izin, gue pakai IP lu ya, gue pakai IP lu, nggak kan gitu. Gue tinggal katakanlah gue tinggal beli kan, gue tinggal beli karakter dia, buy karakter dia, which is dengan gue buy, gue akan ngasih namanya royalti ke sini gitu loh, ya nggak sih? Sebenarnya iya dan enggak. Soalnya kalau misalnya kita lihat ya copyrights legalnya kayak misalnya dari Bored Ape atau misalnya dari Azuki atau dari Pudgy Penguins, ya kan? Itu lo boleh untuk mengkomersialisasikan tapi spesifik cuman gambar yang sudah diberikan. Spesifik. Oh, spesifik dengan gambar yang diberikan. Dan cuman di token itu doang, gitu kan? Dan lu nggak bisa pakai nama Azuki. Ini karena udah trademark. Oke. Gitu. Nah, jadi mesti dicek nih. Nah, kalau yaitu jatuhnya Blue Chip Project, mereka pasti udah mikirin lah ya. Kalau misalnya orang pengen remix, bikin produknya dan segala macam. Nah, sebenarnya mesti dicek aja. Ini nggak tahu ya dari website-nya atau kayak gimana gitu, dijelaskan nggak apakah memang boleh dipakai, dan kalau misalnya dipakai apakah akan ada limitasinya seperti apa dan segala macam. Tetap harus buat cari aman ya, tetap harus dikulik sih. Oke, ini kan sekarang katakanlah ini dengan metode sekarang, katakanlah ini gue ambil dari OpenSea gitu ya, kemudian ini gue ambil dari Rarible, kemudian ini gue ambil dari katakanlah apalagi Blur misalkan. Ini kan NFT marketplace yang berbeda-beda nih, kan gitu bro. Gue ambil karakter-karakternya, gue susun kemudian jadi sebuah movie kan gitu. Nah, gue punya impian sih, misalkan ini akan masuk ke dalam ekosistemnya si Mycelium nih bro. Mycelium ini akan menjadi word of all the IP in the world, misalkan lah ya. Nah, gue kan tinggal masuk ke sini doang sebenarnya bro. Ya kan? Gue tinggal masuk ke sini doang. Ya kan? Nggak perlu lagi harus ke A, ke B, ke C, dan gue nggak perlu lagi ke sini-sini. Gue tinggal masuk ke sini, karena pada dasarnya kan gue nggak butuh karakter detailnya dia. Gue hanya butuh karakter, bahkan gue akan buat karakter baru, tapi dengan mungkin penyesuaian karakter dia gitu loh bro. Iya kan? Iya kan gitu. Kan dia punya main karakter sendiri kan. Nah itu memungkinkan nggak seperti itu? Sehingga
ketika gue mau bangun sebuah film, ya, short movie gitu ya. Nah, gue nggak usah repot-repot lagi ke sana kemari gitu. Gue tinggal langsung ke sini. Udah, gue tinggal bayar misalkan. Gue tinggal bayar propertinya. Gitu. Fungsinya memang sebenarnya Mycelium itu mimpinya tuh ya menjadi Amazon of IP. Gitu. Jadi lu butuh karakter dan segala macam. Lu datang ke Mycelium, ya kan? Lu langsung bisa license langsung, bukan dari Mycelium ya, dari kreatornya langsung. Oh, dari si kreator langsung ya. Nah sekarang kan kalau misalnya lu OpenSea, lu mesti cari point of contact ya kan, either lu mesti ngontak via Twitter kah, Instagram dan segala macam. Nah ini tuh ibaratnya udah jadi katalog IP yang lu bisa langsung bernegosiasi lah ibaratnya. Atau berkomunikasi langsung dengan kreatornya. Dengan kreatornya ya. Lu tinggal klik license. Nanti lu pengen license-nya untuk menjadi apa, selama berapa bulan, apakah akan komersial dan segala macam. Itu ada lengkap semua gitu ya. Nanti tinggal dari si kreatornya, apakah dia akan approve, apakah perlu ada negosiasi lagi dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya udah sesuai terms-nya apa segala macam, udah nggak perlu kontakan lagi sama kreatornya, udah langsung automated licensing kita ya. Gitu ya. Dan pada akhirnya ini yang gue sangat impikan bro. Misalkan karena kan kita di blockchain itu kan bicara tentang ada traceability kan, ada traceability kan gitu ya. Makanya gue sempat mikirkan gini bro, bagaimana teknologi yang mau dibangun itu, contohnya nih Yuska buat film, kemudian di sini kita menggunakan katakanlah 5 IP, ya kita menggunakan 5 IP, jadilah nih film. Begitu ini film, kita distribusikan nih katakanlah ke YouTube gitu kan, kemudian ke TikTok, kemudian ke Instagram yang berbau video ya, video. Nah, gue pengen ada sebuah teknologi yang bisa nge-track ini bro. Dia nge-track nih, iya kan? Nah misalkan nih di YouTube user A, dia nonton ini user A, ya kan? Nah bagaimana ini bisa nge-track bahwa gue dapat. Nah ini gimana nih? Ini yang lagi ongoing bro. Ongoing ya. Ini yang lagi ongoing karena memang kita mesti ya ibaratnya tuh story protokol juga gimana caranya bisa dipakai juga sama major sosial media gitu kan. Atau ya dia bikin Oracle dong ya. Atau misalnya dia bikin ya ekosistemnya sendiri gitu, atau mungkin akan ada sosial media yang baru. Mungkin kalau misalnya lo tahu Zora atau Rodeo. Ya tahu gua Zora ya. Zora, Rodeo. Nah itu kan sebenarnya dia pengen bikin Instagram versi baru. Dimana orang nggak cuman jadi mint, sebutannya adalah mint to like. Mint to like. Oke. Gitu. Nah jadi kalau lu di Instagram kan lu sebagai kreator kan lu sebenarnya narik masa kan. Iya, narik traction. Tapi lu sebagai kreator lu sebenarnya nggak dapat apa-apa kecuali lu bikin yang eksklusif konten yang berbayar dan segala macam. Nah jadi justru dengan orang dapat view-nya itu tuh bisa monetize the creators. Iya, the creator ya. Nah jadi kayak yaitu mint to like, sama ya satu lagi ya terminnya adalah on-chain is the new online. On-chain the new online ya? On-chain is the new online. Ini istilah baru ya? On-chain is the new online gitu. Karena sekarang gue pengen bikin apapun dan segala macem, gue bisa chopping all of these different images from the internet secara gratis, tapi tidak memberikan provenance ataupun credits ke kreatornya gitu. Nah that's why kita dunia ini tuh membutuhkan blockchain tuh untuk membuktikan bahwa ini provenance-nya adalah yang punya si X ya. Dan kalau misalnya gue pengen ngasilin dari sini ya gue mesti minta izin sama dia untuk komersialisasi dan segala macem gitu. Itu sih. Tapi kalau dari lu sendiri bro, apakah kita butuh sosial media baru untuk mengadopsi ini? Gue enggak. Enggak ya? Enggak sih. Karena ini kan udah major use kan, major use. Existing sih. Kita cuma butuh satu infra yang bisa disepakati satu global dengan komunikasi yang sama aja gitu kan. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin bisa aja nanti YouTube bikin closed system blockchain mereka sendiri. Kita kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu. Apalagi kayak Meta itu kan berarti ada Instagram, apalagi ya ada beberapa kan ya, WhatsApp dan segala macam. Mereka kan jadi satu environment sendiri. Mungkin aja mereka bisa pakai sistem mereka sendiri, blockchain mereka sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya idenya ini sangat menarik ya. Artinya kan ya ini kan lebih dalam tanda kutip ya menghargai manusia lah gitu kan. Sebagai kreator ya kan, sebagai kreator ya kita hargai secara finansial lah kan gitu ya.
Oke bro, sangat menarik bro. Kalau yang sekarang berarti update-nya apa sekarang di Mycelium? Update terakhirnya. Oke, Mycelium itu sekarang kita udah masuk ke mainnet. Ya kan? Jadi kita udah live di mainnet Story Protocol, dan Mycelium itu sendiri top 3 projects on top of Story Protocol. Ya kan, jadi kita have like a lot of attention. Kemarin juga di IT Denver, gue dapat kesempatan untuk bisa doing demo, kan presentasi. Presentasi, dan IT Denver itu ibaratnya all the best world builders itu tuh ngumpul semua di IT Denver, dan gue punya kesempatan untuk bisa presentasi di depan mereka. Terus gue juga kemarin sempat ada exhibition di situ. Terus yang ketiga ada produk demo juga di acara utama di Denvernya. Gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau so far kita pengen fokus ke IP registry. Oh, IP registry. Untuk awal ya. Oke. IP registry. Jadi gimana caranya untuk orang bisa mendaftarkan IP-nya dengan mudah dengan teknologi blockchain tanpa mereka mesti tahu itu blockchain. Oke. Gitu. Sorry, yang balik tadi. Berarti lu hanya ada 4 ya? Karena kan gini, contoh misalkan logo, ya kan? Itu bisa dimasukin ke dalam? Itu trademark, itu nggak masuk. Oh, itu nggak masuk? Kita fokus di copyrights. Copyrights hak ya? Cipta. Hak cipta itu bagaimana cara ini ya? Mengklasifikasikan itu? Hak cipta ya karena kan kayak misalkan website, ya kan? Copyrights, ya kan? Ya, apakah itu hak cipta? Hak cipta juga sih, itu hak cipta. Nah, jadi sebenarnya hak cipta itu tuh ketika lu bikin satu karya, baik itu tertulis, suara atau apapun, tanpa harus didaftarkan, itu tuh sebenarnya sudah belong to you. Itu sudah sifatnya tuh otomatis, gitu kan. Nah, tapi lu butuh untuk daftarin kalau dibutuhkan, misalnya keperluan untuk komersialisasi, ya kan. Keperluan kalau misalnya ada tiba-tiba orang lain ngaku-ngaku bahwa itu punya mereka, gitu kan. Nah, itu pentingnya untuk di secure IP-nya. Nah, ini IP registry ini menjadi salah satu potential cash cow buat Mycelium Network gitu. Karena kalau misalnya lo pakai sistem konvensional, lo kan berarti mesti ke DJKI. DJKI ya, Haki, ya kan. Bayar berapa ya? 4 juta ya? Ya, kalau pakai agent tuh 3 sampai 5 juta. Tapi sebenarnya itu masih satu kelas. Satu kelas. Lu bayangin kalau lu punya 50 kelas ya, kalikan aja udah. Betul. Gitu kan. Nah, dan prosesnya lama ya. Iya. Tapi jangan salah. Gue inget banget waktu itu Gojek ya, waktu diakuisisi sama si Tokopedia. Gila bro, hampir 40% itu goodwill. Oh gitu? Iya, hampir 40% itu goodwill. Buset, gue pikir ternyata ya semahal itu bro sebuah ide itu. Betul. Dia kan punya banyak project kan, misalkan ada GoPlay lah, apa itu kan lah, goodwill semua itu. Semua punya karakter sendiri, semua punya ide kreasinya sendiri, dan itu dibilang itu sebagai goodwill bro. Dan itu nilai dari valuasi itu hampir 40% itu. Luar biasa sih itu. Kayak IP tuh. Iya, IP kan. IP. Oke, berarti bisa dong. Gue kan banyak ide-ide juga bro. Bisa gue masukin dong sini ya? Bisa dong, masukin dong. Masukin. Oke. Jadi ya memang kita secara spirit sebenarnya nggak cuman untuk secara bisnis gitu ya, IP registry atau misalnya dengan UGC platform, tapi sebenarnya kalau dari gue pribadi ya, the success of Mycelium is the success of the creators. Oh, the creators ya. Gitu sih. Jadi ya simpelnya kan gampang, gimana cara mereka untuk bisa secure their own IP, dan gimana cara dengan adanya sistem baru ini mereka bisa dapat new revenue stream. New revenue stream ya. Monetization kan ujung-ujungnya gitu kan. Bahkan gitu sampai karena cucu ya. Iya dong. Terus ya. Iya dong. Iya. Itu ceritanya. Oke bro, nice idea, nice works, nice apps. Dan ya ini teman-teman ya, salah satu kebanggaan Indonesia juga sih ini. Karena beberapa project di Indonesia itu ya banyak kan masalah scam. Ya betul. Ya kan. Betul. Ya itu buat MLM lah gitu ya kan. Dan ujung-ujungnya hancur gitu. Jadi Mycelium ini gue sangat bangga ya. Karena beberapa kali gue ke luar negeri mereka tahu itu apa Mycelium. Dan ya bersyukur bahwa Mycelium itu adalah salah satu produk Indonesia. Dan bro, Jaga tadi bilang mereka presentasi juga di Denver di Amerika. Dan mereka diberi kesempatan di main event bagaimana memberikan demo ya, demonstrasi konsep daripada yang tentang IP ini di dunia Web3 akan dijalankan. Betul. Ya. Oke, the last. Yes. Gimana bro?
ngobrol ke audiens. Lu pengen apa nih? Misalkan apa para kreator di sana kayak join or something or what gitu. Ya paling kalau untuk sekarang sih jadi Mycelium itu tiap 2 minggu sekali bikin event. Baik secara online ataupun offline. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan dunia IP, pengen belajar apakah kalian creators, movie maker atau apapun itu bisa datang ke acara kita, tinggal follow aja Instagram atau Twitternya Mycelium. Pokoknya tiap 2 minggu sekali kita pasti bikin ada buat eventnya. Di mana? Di Jakarta atau di Jakarta untuk sekarang masih di Jakarta. Ya. Tapi yang offline bisa di mana aja ya? Bisa di mana aja, kita pindah-pindah tempat, hostnya beda. Kadang kita juga ngebawa practitioner yang beda-beda juga, expert yang beda-beda gitu. Oke, siap. Oke, teman-teman, thank you for your attention. Mudah-mudahan kalian mendapatkan info terbaru ya, bagaimana dunia Web3 bisa menjadi salah satu sistem yang bisa kalian pelajarin. Bahkan kalian bisa sebagai creator ataupun bisa ya mungkin masukkan ide bagaimana Mycelium itu bisa menjadi besar dan mensolusikan masalah-masalah yang kalian hadapin, terutama masalah intellectual property. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita. Kita akan bicara beberapa hal lagi tentang dunia blockchain, Web3 dan crypto. Inilah dia Bellpods. Say dah. Thank you.